Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat permohonan SKLN. Jakarta 16 April 2024. Yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 6 Jakarta Pusat 10110. Perihal pemohon sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan hormat Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, yang bertindak selaku Presiden Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Desember 2011, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dr. Amir Samsuddin, SHMH, serta Menteri Keuangan Republik Indonesia Agus Martowardojo, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dr. Amir Samsuddin, SHMH, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Desember 2011, memberi kuasa kepada Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Profesor Denny Indrayana, SHLLM, PhD, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dr. Wahiduddin Adams, SHMA, dan Direktur Digitasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dr. Mualimin Abdi, SHMH, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Menteri Keuangan Republik Indonesia Agus Martowardojo, berdasarkan surat kuasa substitusi nomor SKU 21 MK 01 2012 bertanggal 25 Januari 2012, memberi kuasa kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia K.A. Badarudin, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Hadianto, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sony Loho, dan staf ahli bidang organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi regional Silaban, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut pemohon terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, berdasarkan surat tugas nomor HK 00-02479-DPR Republik Indonesia _2012 bertanggal 14 Maret 2012, menugaskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu Dr. Haji Aziz Samsuddin, Dr. Andus M. Nurdin, MM, Nusron Wahid Satya Yuda, MSc, Dr. Andus Muhammad Idris Lutfi, MSc, Marwarar Sirait, IGA Rai Wirejaya, Arif Budimanta. Selanjutnya Dr. Muhammad Firdaus MA, Muhammad Hatta, dan Agus Sulistono, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Termohon kedua, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, nomor 31, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Februari 2012, memberi kuasa kepada Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Hendra Ristriawan, Kepala Direktorat Utama Pembina dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nizam Burhanuddin, staf ahli Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Bambang Pamungkas, Kepala Direktorat Legislasi, Analisis dan Bantuan Hukum Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Ahmad Anang Ernadi, Kepala Sub Auditorat 2 B2, Auditorat Utama Keuangan Negara 2, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Hasbi Asidik, dan Kepala Bagian Persidangan dan Protokol Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Flora Anita Desari, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai termohon 2. Legal standing kedudukan hukum. Para pihak
Presiden, DPR, dan BPK adalah lembaga konstitusional. Pertama, dalam ketentuan pasal 3 MK, pasal 3 PMK 8/2006, Mahkamah telah menyebut secara legal standing dalam mengajukan permohonan SKLN, yaitu pemohon adalah lembaga negara menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan dirugikan oleh lembaga negara lain. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan merugikan pemohon. B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang 1945 menyebut salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya disebut mahkamah adalah memutus sengketa. Kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar. Pengaturan lebih lanjut mengenai sengketa kewenangan lembaga negara SKLN diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya disebut Undang-Undang MK. Selanjutnya, pengaturan mengenai pihak dalam SKLN adalah lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan, diatur dalam ketentuan pasal 61 ayat 1 UU MK. Pokok permohonan. Undang-Undang 1945 memuat prinsip pemisahan kekuasaan, separation of powers. 14. Perubahan Undang-Undang 1945 menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang diwujudkan dalam pelembagaan institusi yang sederajat sekaligus saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain, check and balance. Dalam cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintah negara, lembaga negara yang dimaksud adalah presiden dan wakil presiden yang merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan. Dalam hal kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan terdapat 4 lembaga, yaitu DPR, DPD, MPR, dan BPK. Dalam bidang kekuasaan kehakiman terdapat 2 lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, ada pula Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas martabat, kehormatan, dan perilaku hakim yang sifatnya merupakan penunjang terhadap cabang kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan pembelian saham investasi PT NTT merupakan keputusan pemohon yang sejatinya ditujukan untuk memberi manfaat seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dalam rangka melaksanakan amanat pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 1945 mengenai penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan mengenai penguasa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Mahkamah telah memberikan pengertian atas cabang-cabang produksi yang harus dikuasai negara dalam ketentuan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang 1945 pada halaman 335 putusan nomor 001 021 022 garing PUU 1/2003 yang berbunyi, yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara
dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. D. Petitum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara Ekuo dengan menyatakan menerima pemohon sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh pemohon seluruhnya. Menyatakan pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara. Menyatakan pemohon mempunyai kewenangan konstitusional dalam rangka pelaksanaan amanat pasal 4 ayat 1, pasal 17 ayat 1, pasal 23C dan pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 1945 merupa pembelian 7% saham di investasi PT NTT tahun 2010 melampaui kewenangan konstitusional termohon 2 dan tidak mengikat. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijak dan seadil-adilnya. Alat bukti. Bukti 1. Fotokopi kontrak karya pemerintah Republik Indonesia dengan PT NTT tanggal 2 Desember 1986. Bukti P2. Fotokopi surat PT NTT nomor 584-PD-MH-NTT-11-2010 tanggal 18 November 2010 kepada pemerintah melalui Menteri ESDM. Hormat kami kuasa hukum pemohon Dr. Amir Samsudin SHMH, Agus Dwi Martodardojo, Prof. Denny Indrayana SH LLM PhD, Dr. Wahiduddin Adams SHMA, Dr. Mualimin Abdi SHMH, Kabaruddin Adianto Soniloho Regional Silaban. Ya, selanjutnya saya akan membacakan surat jawaban permohonan PHPU nomor 4. Jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Menteng, Jakarta 5 Juli 2019. Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6, Jakarta Pusat 10110. Perihal jawaban termohon Komisi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 terhadap pemohonan dalam perkara nomor 4714/12 PHPU DPRD XP 2/2019. Dengan hormat perkenalkan kami Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 RT 8/RW 4 Menteng, Jakarta Pusat 10310. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 199-PY01-SU-KPU-7/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Berhadi Nugraha SHMH, Taufik Hidayat SHMH, Wahyu Januar SH, Miftahul Huda SH, Sutejo SHMH, Tri Sandi Wibisono SHMH, Imamul Muttaqin SHMH, Muhammad Ulin Nuha SHMH, Bakhtiar Panji Taufik Ulung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut dengan termohon. A. Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya disebut Undang-Undang 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan sebagai mana dimaksud di atas
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif dan mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedudukan hukum, legal standing. Pemohon prinsipal adalah calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu dan Partai Demokrasi nomor urut 6 di daerah pemilihan Indramayu 3 dalam pemilihan umum 2019. Dalam pokok permohonan, bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk mengisi keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota di beberapa daerah pemilihan, bahwa pemohon khusus untuk Dapil Jawa Barat 1 untuk pengisian keanggotaan DPR Republik Indonesia pada persidangan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan tidak melanjutkan persidangan. Bantahan termohon terhadap dalil-dalil pemohon, bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh termohon. 2. Tanggapan pemohon, bahwa dalil pemohon merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, merupakan fakta hukum, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum mulai dari tingkat KPPS, TPS, PPK sampai ke KPU Kabupaten Kuningan telah melaksanakan penyelenggaraan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Bantahan terhadap dalil pemohon, bahwa pada tanggal 25 April 2019 termohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara dicatat ke dalam dai plano dikarenakan kekurangan logistik berupa dai plano, maka rekap dilanjutkan pada hari berikutnya, yaitu tanggal 26 April 2019. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagai tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 987/PL 018 KPT /KPU/7/2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019. Atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T001 Jabari Demokrasi 471412 dan bukti T002 Jabar 1 Demokrat 471412, bukti T001 Jabar 9 Demokrat 471412 sampai dengan bukti T005 Jabar 9 Demokrat 471412, bukti 001 Kuningan 1 Demokrat 471412 sampai dengan bukti T016 Kuningan 1 Demokrat 471412, bukti T015 Indramayu 7 Demokrat 471412 sampai dengan bukti T02 Indramayu 3 Demokrat 471412, bukti T01 Depok 2 Demokrat 4714 sampai dengan bukti T028 Depok 2 Demokrat 471412. Hormat kami kuasa hukum termohon Sigit Nur Hadi Nugraha SHMH, Taufik Hidayat SHM Hum, Wahyu Januar SH, Iftahul Huda SH,
Sutejo SHMH, Tri Sandi Wibisono SHMH, Imamul Mutakin SHMH, Muhammad Ulin Nuha SHMH, Bahtiar Panji Taufik Ulung SH, Remana Nungro SH, Airi Sapril Soleh SH, Dipo Lukman Akbar SH, Imran Rosadi SH, Miftahul Ulum SH, Idris Sopian Ahmad SH SHI, Aditoyo Darmadi SHMH, Fanadinin Dewi SH, Nurlaili Rahmawati SHI MHI, Putri Amatullah Fauji SH, Ahmad Karomi Akbar SH. Cukup sekian pembacaan surat permohonan dan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.